selalu pesan bahwa jaga hubungan dengan semua, rangkul semuanya, dan Jakarta harus bersatu. Dukungan nyata Ganjar dari tokoh NU Habib Lutfi. Beda sikap dengan Anies ketika bertemu dulu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ke Pekalongan kok lama nggak ketemu, saya pengen cerita banyak gitu. Akhirnya beliau cerita dan tadi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bagri di channel Media 45. Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut ulama sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press Muhammad Lutfi bin Yahya atau Habib Lutfi berpesan kepadanya tentang merawat kebangsaan di tanah air. Beliau cerita bagaimana bangsa dan negara ini mesti dikelola dengan baik, mendengarkan banyak pihak sehingga mendapatkan solusi tengah yang bagus dan bersama-sama menuju ke depan. Beliau cerita bagaimana bangsa dan negara ini mesti dikelola dengan baik, mesti mendengarkan banyak pihak gitu ya. Kata Ganjar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Selasa. Ganjar berkunjung ke Kanzus Shalawat Habib Lutfi bin Yahya di Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada Selasa. Upaya merawat kebangsaan itu, lanjut Ganjar, harus dilakukan dengan ikhtiar bersungguh-sungguh serta saling gotong royong dengan seluruh golongan masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada. Kesempatan itu, Ganjar dan Habib Lutfi juga berdiskusi soal keamanan bangsa Indonesia saat ini, di tengah peperangan yang sedang berkecamuk di dunia. Posisi Indonesia sebagai negara yang baru saja menjadi tuan rumah perhelatan G20 pun menjadi penting dan diperhitungkan oleh banyak pihak, sehingga perlu berbagai langkah bijak dan tepat dalam mengambil keputusan. Habib Lutfi juga menceritakan bagaimana tugasnya sebagai anggota One Team Press. Kendati demikian, pekerjaan baru yang dijabat Habib Lutfi tersebut tetap dijalani dengan sungguh-sungguh di tengah kesibukan ceramahnya di banyak tempat. Akhir-akhir ini, Ganjar Pranowo juga sowan kepada sejumlah ulama dan kiai, diantaranya pengasuh Pondok Pesantren Giri Kusumo, Kiai Haji Munif Zuhri atau Mbah Zuhri, dan pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Talibin, Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus. Jika diperhatikan, Habib Lutfi seperti memberikan kode keras kepada Ganjar bahwa di tahun 2024 dirinya akan menjatuhkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Jika melihat hubungan Ganjar dengan Habib Lutfi yang sudah masuk pada konteks personal, maka sudah dapat dipastikan Ganjar akan didukung oleh ulama yang sering menyampaikan pesan-pesan damai tersebut. Jika Ganjar dicari dan dicintai oleh ulama seperti Habib Lutfi, berbeda dengan lawan Ganjar, Anies Baswedan. Anies justru yang sowan ke kediaman Habib Lutfi dengan ketidakinkonsistenannya. Masih ingat saat Anies sowan ke Habib Lutfi pada Pilkada DKI Jakarta 2017? Ketika itu, pendukungnya sedang berdemo di jalan pada tanggal 31 Maret 2017. Calon Gubernur inkonsisten DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri pengajian rutin Kliwonan Habib Lutfi bin Yahya di Pekalongan, Jawa Tengah. Anies yang sebelumnya mendapatkan dukungan dari Rizik Syihab FPI terlihat semakin panik dan mencari dukungan Habib Lutfi di Pekalongan. Sejatinya bunglon, Anies dapat beradaptasi secara cepat di tempat ia berada. Di Pekalongan ia datang menggunakan becak ke tempat pengajian dan bertemu dengan Habib Lutfi bin Yahya. Di dalam acara pengajian tersebut, Anies dipesan untuk menjaga persatuan dan amanat. Ini adalah tamparan keras bagi Anies yang pada waktu itu kalimat-kalimatnya yang justru seolah-olah ingin memecah belah persatuan dan tidak menunjukkan sedikit pun amanah. Pemikirannya yang bercabang dan perkataannya yang berbelit-belit membuktikan bahwa Anies tidak layak dan tidak pantas untuk memimpin sebuah wilayah ataupun negara. Indonesia dengan berbagai polemik dan berbagai kesulitan yang ada, membutuhkan sosok pemimpin yang cerdas dan cepat tanggap di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Sementara ini hanya Ganjar Pranowo yang dapat memenuhi kualifikasi ini. Bahkan saat kepemimpinannya di Jawa Tengah, hampir setiap bulan Ganjar Pranowo menggelar jatang berselawat. Ulama-ulama terkemuka juga diundang seperti Habib Syekh, Habib Lutfi bin Yahya, Gus Muwafiq, Gus Miftah, Kiai Haji Munif Muhammad Zuhri, dan lainnya. Ini adalah potret nyata bagaimana Ganjar meneruskan nafas perjuangan para pendahulunya. Dia juga terus menjaga marwah Kiai NU,
Dan sebagai bentuk kelemahan diri Ganjar yang tetap memerlukan kiai untuk dimintai nasihat kepemimpinan. Bagaimana kalau menurut Anda? Meraih daripada jabatan, kursi mulai dari RT sampai presiden harus kita raih. Ini serius nih? Mau cawapres? Serius. Amin. Tanggapi ancaman soal cawapres, Novel Bamukmin usulkan UAS jadi cawapres Anies, bahaya politik identitas akan muncul. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kepastian. Kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA212 Novel Bamukmin memberikan tanggapan atas tenggat waktu yang diberikan Partai Demokrat untuk Anies Baswedan agar di bulan Juni harus segera mengumumkan bakal cawapres. Kalau tidak, Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungan kepada Anies. Menanggapi itu, Novel menilai untuk posisi bakal cawapres pendamping Anies paling tepat berasal dari non-partai, lebih tepatnya dari kalangan ulama seperti Ustadz Abdul Somad atau UAS, yang menurutnya akan sangat mempunyai magnet yang kuat dan itu sangat surprise dan akan sulit dibendung untuk meraih kemenangan. Novel menambahkan pernah mengusulkan di Pilpres 2019 mengusung Prabowo Subianto dengan UAS dan terbukti usulan itu memicu koalisi partai pendukung Jokowi mengusung Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebelumnya, Ketua Bapilu Andi Arief menyatakan elektabilitas Anies cenderung turun karena belum juga mengumumkan cawapresnya yang berpotensi mendongkrak elektabilitas. Untuk itu, Andi menyatakan akan mengevaluasi dukungan Demokrat ke Anies. Melihat usulan dan PD-nya Novel Bamukmin, kekhawatiran untuk kebangkitan politik identitas menjadi sangat dekat. Karena setiap UAS menyatakan dukungan saja, sangat syarat dengan politik identitas, apalagi menjadi cawapres. Tidak sekedar SDM tetapi agamis. Kita tahu Melayu tidak bisa dipisahkan dari Islam. Kabupaten Pelalawan diambil dari nama Kerajaan Melayu Islam. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini untuk mencari kebaikan masyarakat Pelalawan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Abdul Somad saat memberikan dukungan kepada paslon di Kabupaten Pelalawan, seperti dikutip dari detik.com. Pernyataan itu sangat kental dengan politik identitas yang dipilih Abdul Somad seolah-olah menjadi yang direstui oleh Tuhan. Yang ditonjolkan bukan lagi kemampuan mengelola daerah, tetapi kehidupan religiusnya. Ini tidak sehat jika masih dibawa sampai tahun 2024. Selain itu, dalam sambutannya dalam forum Jati, Abdul Somad juga menyatakan bahwa dukungannya tidak serta-merta diberikan dengan cuma-cuma. Ada kontrak politik yang dijanjikan oleh sang calon kepala daerah. Salah satunya pembangunan rumah Quran jika nantinya terpilih. Ini kan transaksi politik yang seharusnya dihindari, tetapi justru dibanggakan oleh Abdul Somad. Memang kontrak politik seringkali tidak dapat dihindari, tetapi bukan berarti harus dinyatakan dengan terang-terangan juga kan? Transaksinya juga terkesan mengarah kepada identitas agama. Apakah hal seperti itu harus dibanggakan? Saya kok tidak merasa demikian. Abdul Somad memang pintar mencari panggung. Saat Anies Baswedan hadir, dia bicara tentang politik identitas dan transaksi politik. Nama Anies Baswedan memang lekat dengan kedua hal tersebut. Jalannya menjadi gubernur penuh dengan politik identitas. Saat sudah berkuasa pun, dia bagi-bagi jatah untuk para pendukungnya. Bapak politik identitas bertemu dengan penceramah agama penyebar politik identitas. Klop banget kan? Saya sih tidak mau kedua orang ini ada dalam peta perpolitikan tahun 2024. Kalau bisa nama mereka tenggelam sebelum tahun 2024. Faktanya, Anies malah dijadikan bakal capres oleh sebuah partai yang katanya tidak ingin ada politik identitas. Abdul Somad sendiri juga bebas ceramah di mana-mana. Bahkan saat ditolak pun polisi melakukan mediasi. Tampaknya, Abdul Somad dan Anies Baswedan memang masih menjadi magnet kuat dalam perpolitikan. Tidak menyenangkan memang, tetapi fakta hari ini berkata demikian. Ya, politik itu dinamis. Keadaan bisa cepat berubah sesuai keadaan. Kalaupun ada nama Anies sebagai capres dan Abdul Somad sebagai cawapres di tahun 2024,
maka pilih saja paslon lainnya. Bagaimana kalau menurut Anda?